Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, ini alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adik-adik sekalian, saya mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta yang pada kali ini PPL di sekolah kalian untuk mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini materi Al-Quran Hadis di kelas kalian adalah tentang dalil mengenai berbakti kepada orang tua. Untuk ayat atau dalil pertama pada pelajaran kali ini adalah surat Al-Isra ayat 23 dan sampai 24. Coba kamu yang membaca itu siapa? Rizky. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughuna ibdakali baro ahaduhuma au kilahuma fala taqullahuma ufin wala tabharhuma wa kullahama qalan karim wa waqfid lahuma janaha zuli mina rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul azim. Bagus Rizky. Bacanya udah bagus, suaranya bagus banget, cuman perlu dipelajarin lagi tuh. Coba baca artinya. Salman. Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh rasa kasih sayang, dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangi dan rahmatilah keduanya, karena mereka berdua telah bersusah payah membina dan memeliharaku sewaktu kecil. Maksud daripada dalil tersebut adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti pada orang tua secara maksimal, dan jangan sampai kita ketika disuruh sama orang tua tuh sampai ngomong itu nggak boleh, jangan sampai membantah orang tua. Dan satu lagi, etika adab ketika di hadapan orang tua kita harus menjadi orang yang merendah. Kita jatuhkan diri kita serendah-rendahnya ketika kita berhadapan dengan orang tua. Kita contohkan cerita dari orang soleh terdahulu bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang istimewa di mata Rasulullah SAW. Di Yaman, dia tinggal bersama ibunya yang sudah sangat tua. Ibunya dalam keadaan lumpuh, dan Uwais Al-Qarni dalam keadaan memiliki penyakit yang namanya penyakit sopak, yaitu penyakit kulit yang membuat kulitnya itu seperti belang-belang. Uwais Al-Qarni senantiasa merawat dan memenuhi setiap keinginan ibunya. Dia selalu berusaha memaksimalkan dirinya untuk mengabdi kepada ibunya. Sampai suatu ketika ibunya bilang sama Uwais Al-Qarni, anakku, mungkin ibu gak lama lagi tinggal sama kamu. Artinya ibunya bilang kalau ibu gak bakalan hidup lama lagi gitu.
tolong ikhtiarkan, tolong usahakan agar ibu sampai ke Mekah. Mendengarkan ibu ngomong kayak gitu, Uwais Al-Qarni berpikir gimana caranya ke Mekah, dari Yaman ke Mekah, sedangkan dia nggak punya harta yang cukup banyak untuk membeli seekor unta untuk perjalanan atau perbekalan yang banyak, sedangkan orang-orang berbekal dari Yaman ke Mekah perlu perbekalan yang sangat banyak. Akhirnya Uwais Al-Qarni memikirkan gimana caranya. Nah, sampai suatu ketika Uwais Al-Qarni mendapatkan ide bahwasannya Uwais Al-Qarni akhirnya membeli seekor anak lembu, anak sapi. Uwais Al-Qarni membuat kandang anak sapi itu untuk ditaruh di atas bukit. Kemudian setiap hari Uwais Al-Qarni mengangkat anak sapi itu, menggendong anak sapi itu ke atas bukit, lalu bolak-balik dari rumah ke atas bukit, dari rumah ke atas bukit. Anak sapi itu digendongnya terus. Banyak orang yang mengolok-olok tentang perilaku Uwais Al-Qarni yang aneh ini. Ternyata singkat cerita, akhirnya orang-orang tahu bahwasannya Uwais Al-Qarni semakin akhirnya orang-orang tahu tuh Uwais Al-Qarni kayak gitu tuh buat latihan agar ia bisa menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Bayangkan dari Yaman ke Mekah menggendong berat ibunya, karena ibunya kan lumpuh, jadi perlu digendong dari Yaman ke Mekah. Saking cintanya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Ibunya akhirnya singkat cerita sampai ke Mekah, sampai ke Ka'bah. Ibunya menangis melihat Baitullah, saking terharunya melihat Mekah itu ibunya nangis. Dan mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang ada dalam doa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni bilang, "Ya Allah, ampunkanlah dosa ibuku." Ibunya heran mendengar kata-kata itu. Sudah jauh-jauh ke Mekah, perlu tenaga, perlu persiapan yang banyak. Uwais Al-Qarni hanya berdoa, "Ya Allah, doakan ampunilah dosa ibuku." Lalu ibunya bertanya, "Kenapa kau? Lalu bagaimana dengan dosamu, Uwais Al-Qarni?" Cuman Uwais Al-Qarni bilang, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup pula dengan ridho ibu yang akan membawa saya ke surga." Jadi Uwais Al-Qarni nggak pernah mikirin dirinya, tapi tetap selalu mikirin ibunya. Peristiwa ini Allah memberikan karunia kepada Uwais Al-Qarni untuk agar Uwais Al-Qarni disembuhkan dari penyakitnya oleh Allah. Lalu setelah sembuh, ada tanda titik putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk apa? Untuk sebagai tanda Rasulullah SAW agar sahabat-sahabatnya mengenali Uwais Al-Qarni ketika ia mencari seorang Uwais Al-Qarni. Hikmah daripada titik putih itu, Rasulullah SAW bilang ke Ali bin Abi Thalib dan sahabat Rasulullah yang lainnya, kalau mau cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni, pergilah ke Yaman. Dia ada tanda titik putih di tangannya, dan sahabat pun mencarinya. Rasulullah bilang ke sahabat, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Artinya Allah sangat kabul. Allah utamakan doanya untuk terkabul. Kalian pergilah cari dia, cari Uwais Al-Qarni. Dia akan datang dari arah Yaman karena dia dibesarkan di Yaman. Lalu turun hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci orang yang banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta. Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya
Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Rasulullah SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu, ternyata yang keluar adalah istri Nabi, Aisyah. Kemudian menanyakan bahwasannya keberadaan apakah ada Nabi di rumah. Ternyata Nabi sedang berperang. Akhirnya Uwais Al-Qarni pulang karena dipesan oleh ibunya untuk segera pulang ke Yaman. Walaupun dengan keadaan kecewa, tapi Uwais Al-Qarni tetap pulang demi perintah ibunya untuk pulang. Karena ketaatan kepada ibunya, Uwais Al-Qarni mengurungkan niatnya untuk pergi datang untuk menemui Rasulullah. Padahal dalam hati Uwais Al-Qarni ingin sekali ketemu bersama sahabat ke Madinah setelah berperang. Kemudian Aisyah cerita kepada Rasulullah bahwasannya ada tamu yang datang. Dia bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah menceritakan tentang Uwais Al-Qarni kepada para sahabatnya dan kepada Aisyah istrinya. Mendengar perkataan Nabi, Aisyah dan para sahabat yang lain tertegun, artinya takjub dengan kisah Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad bilang, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda yang tadi saya sebutkan, tanda putih di tengkuk telapak tangannya. Sesudah itu Nabi bilang ke Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kamu bertemu dengan dia, maka mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit. Nabi Muhammad SAW bilang ke kedua sahabatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, ketika ketemu Uwais Al-Qarni, minta doain sama Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad setelah wafat, Khalifah Abu Bakar pun udah tergantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengingat kembali kepada sabda yang waktu itu dibilang kalau ketemu sama Uwais Al-Qarni dari Yaman itu minta doa dan minta istighfarnya. Nah, rombongan kafilah dari Yaman, singkat cerita ada rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangannya, membawa barang dagangan mereka dari Yaman. Dan di situ ada Uwais Al-Qarni yang turut ikut bersama mereka. Kafilah yang baru datang dari Yaman segera Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib segera menanyakan kepada rombongan itu apakah di situ ada seorang Uwais Al-Qarni. Ternyata di situ memang ada Uwais Al-Qarni. Menemui Uwais Al-Qarni, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib langsung berjabat tangan dengan Uwais Al-Qarni. Lalu menanyakan namanya, nanya nama kepada Uwais Al-Qarni, tanya siapa namamu gitu kan. Uwais Al-Qarni bilang saya Abdullah. Terus kata Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang kami juga Abdullah, kami juga hamba Allah, maksudnya gitu. Saking tawadunya mungkin Uwais Al-Qarni bilang saya Abdullah gitu, saya hamba Allah, pasti tanya namanya. Terus Umar bin Khattab tanya nama yang sebenarnya gitu. Uwais Al-Qarni bilang nama saya Uwais bin Amr Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka diketahui bahwa Uwais Al-Qarni, ibu dari Uwais Al-Qarni itu udah meninggal dunia. Maka itu sebabnya Uwais Al-Qarni ikut rombongan kafilah dagang yang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais mendoakannya dan memohonkan ampun, mengistighfarkan untuk mereka. Uwais enggan, Uwais nggak mau, dibilang
tolong doakan saya. Uwais bilang, kalian yang seharusnya mendoakan saya karena kan kalian khalifah, orang yang dekat dengan Nabi. Saya harus minta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, khalifah bilang, kami datang ke sini, kami nemuin kamu untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, akhirnya Uwais Al-Qarni mau mendoakan dua sahabat Rasulullah ini. Dan khalifah pada saat itu, Khalifah Umar bin Khattab, menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera Uwais Al-Qarni bilang, saya mohon supaya hari ini saja saya diketahui orang gitu. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Jadi artinya cukup hari ini aja nih kaum muslimin tahu tentang Uwais Al-Qarni gitu. Besok-besok orang nggak usah tahu lagi gitu, tentang Uwais Al-Qarni gitu. Itulah kisah daripada seorang Uwais Al-Qarni, tidak terlalu terkenal di bumi tapi namanya sangat terkenal di langit. Dalil berikutnya, adik-adik, dalil berikutnya yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berbunyi, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya hendak berjihad." Beliau lalu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" Jawab pemuda itu apa? "Iya, saya masih punya kedua orang tua." Beliau bilang, "Kepada keduanya lah kamu berjihad." Artinya Rasulullah lebih mengutamakan untuk berbakti pada orang tua daripada jihad. Hadis ini menjelaskan seperti itu. Dan pesan terakhir dari saya, semoga dari kalian ini semua ada satu yang menjadi seorang penghafal Quran. Karena apa? Di mata kuliah Al-Quran hadis ini, saya berharap kalian ada yang hafal Quran, karena keutamaan dari seorang penghafal Quran adalah memakaikan mahkota untuk kedua orang tuanya di surga. Jadi banyak anak yang bilang, saya sayang banget sama orang tua saya, tapi nggak ada pembuktian. Soal pembuktian itu nihil, itu nol. Salah satu pembuktian terbesar adalah hafal Quran dan memakaikan mahkota untuk orang tuanya di surga nanti. Mungkin pelajaran Al-Quran hadis ini kita selesaikan sampai sini. Apabila ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan setelah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.